Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Bokutachi no Remake. Anime ini rilis tahun 2021. Genrenya komedi, drama, romance, dan slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang pria bernama Hashiba Kyoya. Terlihat dia memasang muka lesu seperti itu. Setelah dia keluar dari pekerjaannya karena bangkrut. Dia penyuka game, anime, dan yang lainnya. Jadi dia kerja di bidang pembuatan game. Namun malah pekerjaannya itu lebih suram. Perusahaannya itu malah bangkrut. Jadi si Hashiba memutuskan buat pulang. Di tengah perjalanan dia dapat notifikasi kalau ada sebuah game terbaru. Dan Hashiba pengen memainkannya, tapi dia mikir-mikir lagi akan hal itu. Karena pasti bayarnya mahal. Sesampainya di rumah orang tuanya, dia sedikit merenung. Karena udah kagak punya apa-apa lagi. Dia juga mempunyai waifu atau anime kesukaannya bernama Akishima Shino. Tak lama adiknya nelpon kalau dia menemukan sebuah berkas miliknya yang isinya formulir masuk ke Universitas Seni. Lantas dia ingat kejadian itu di mana dulu dia dibuat bingung ketika harus memilih universitas biasa atau seni. Dan dia milih yang biasa. Jadilah sekarang dia begini padahal dia sukanya sama seni. Dia berpikir bagaimana jikalau dulu dia memilih sekolah di Universitas Seni. Tak lama dia ketiduran dan dibangunkan sama adiknya. Lalu adiknya memberikan formulir tersebut. Mau dipakai apapun itu udah kagak berguna. Dia harus cari pekerjaan lagi. Bulan selanjutnya dia pergi mencari kerjaan. Nah, di sana terdapat cewek yang mungkin lagi merenung di pagar. Dikira dia bakalan bunuh diri. Si Hashiba langsung menolongnya padahal dia kagak bakalan kayak begitu. Dia adalah Kawasegawa. Dia lagi merenung dikarenakan ada stafnya yang kabur dan meninggalkan pekerjaannya untuk mengarahkan bagian-bagian dalam pembuatan game. Kawasegawa ketua pembuatan game tersebut. Kebetulan si Hashiba mempunyai skill di bidang itu. Hingga akhirnya dia pun dipanggil untuk melakukan training. Terlihat ruangannya seperti itu berantakan dan file di dalamnya pun masih amburadul. Jadi sama si Hashiba diberesin semua. Hingga Kawasegawa merasa kalau si Hashiba ini di luar ekspektasinya. Setelah itu Hashiba mulai terbiasa kerja di sana dan membantu para pekerja yang lainnya. Dia dibuat sibuk sendiri. Sesudahnya si Kawasegawa ngajak minum. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan si Hashiba waktu itu. Hashiba pun demikian. Hashiba bakalan dipertimbangkan setelah 6 bulan kerja di sana. Ketika udah bulan selanjutnya ada masalah. Skrip yang mereka tunggu-tunggu belum tiba juga, padahal udah sebulan. Si Kawasegawa juga pergi terus dari situ. Tak lama dia datang dan mengumpulkan para pekerjanya. Dia memberitahu kalau proyeknya dibekukan. Dengan begini yang dijalani sama pekerjanya semua sia-sia. Akhirnya si Hashiba gagal lagi dalam pekerjaannya itu. Dia pun pulang lagi ke rumah orang tuanya. Dia merasa menyesal dulunya tidak memilih ke Universitas Seni. Mungkin nasibnya bakalan beda dengan sekarang. Tak lama dia tertidur. Bangun-bangun dia merasa aneh melihat pakaian adiknya yang masih menggunakan seragam sekolah. Barang-barang di kamarnya pun pada kosong. Di sana terdapat formulir pendaftaran Universitas Seni. Ketika dia lihat kalender, dia dibawa kembali ke 10 tahun yang lalu. Hashiba kagak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Yang pasti, dia harus fokus kepada masa depannya. Hashiba akhirnya milih masuk ke Universitas Seni. Terus dia mencari tempat asrama untuk dia tinggali. Sesampainya di sana nampak masih sepi dan kebetulan barangnya udah datang. Jadi dia beres-beres sebentar. Pas udah capek dia tiba-tiba ketiduran. Dia pun bermimpi Hashiba lagi main film gitu. Dia dikasih tahu sama bosnya dulu kalau hidup di dunia gak sama macam di film yang bisa diulang beberapa kali. Habis itu dia terbangun dan di depannya terdapat perempuan. Awalnya ngiranya itu cuma mimpi, taunya beneran cewek imut yang ikutan tidur di sebelahnya. Hashiba ketakutan. Cewek tersebut pun bangun.
dan meminum minuman milik si Hashiba. Sampai begitu, pas mau kenalan dia jatuh di posisi seperti itu, berbarengan dengan penghuni asrama yang lain yang melihatnya. Orang itu numpang karena putonnya belum datang. Setelah itu mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di situ ada Nanako, Tsurayuki, dan Shinoaki. Mereka pertama-tama membagi-bagi tugas dulu, lalu si Hashiba pergi untuk memasak. Dia sedikit senang bisa serumah dengan ciwi-ciwi imut. Keesokannya mereka pergi ke universitas yang sama. Sesampainya di sana nampak banyak banget mahasiswa tahunan sekarang. Lalu mereka disuruh untuk duduk sesuai nomor. Di sana Hashiba dapat kenalan bernama Genkiro. Tak lama gurunya pun datang bernama Kano yang kelihatan masih muda. Alih-alih dia bicara lembut, yang lama-kelamaan dia memberikan omongan sesuai kenyataan. Kalau tahun kemarin yang lulus 130 orang, yang bisa dapat kerjaan yang sukses cuma ada 8 orang. Dari situ semuanya diberikan motivasi sama si Kano. Tentunya ini bakalan sulit untuk si Hashiba. Pas mau keluar di sana dia menemukan kartu siswa yang tak lain itu Kawasegawa. Dia juga kuliah di universitas yang sama, berarti generasi platinum berada di universitas itu. Kini saingannya makin berat. Setelah itu mahasiswa baru mencoba melihat-lihat dulu kegiatan yang bakalan mereka jalani. Salah satunya membuat sebuah film dan mencoba mengarahkan layaknya sutradara. Terlihat si Kawasegawa udah memiliki bakat di bidang tersebut. Hashiba pun mengakui kemampuannya. Setelahnya mereka belajar langkah-langkah cara menulis naskah. Terlihat teman-teman asramanya pada kagak serius. Ada yang tidur, ada juga yang santai-santai. Hal itu membuat si Hashiba tenang karena saingannya berkurang. Di sana gurunya menulis 8, harusnya ada 10. Dia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab. Di sana si Kawasegawa menjawab 1 dan jawabannya benar. Dia melempar 1 jawaban lagi kepada si Tsurayuki yang lagi tidur. Hashiba pun membangunkannya. Dikira dia bakalan kagak jawab. Taunya dia tahu dong jawabannya apaan. Lantas Hashiba salah menilai kalau orang-orang ini sebenarnya lebih baik daripada dia. Ketika udah keluar kelas, Nanako dan Aki memuji si Tsurayuki yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi Tsurayuki nampak biasa aja, terus mereka berdua bakalan pergi kerja dulu. Kini tinggal Hashiba dan Aki. Di sana Hashiba sedikit melamun kalau dia kayaknya kurang pengalaman di bidang tersebut. Apalagi kalau bicara soal bakat dia belum punya. Aki pun menyadarkan si Hashiba. Tak lama datang Genkiro yang memakai baju ninja. Dia menyuruh kedua orang itu untuk ikutan klub juga. Alhasil Hashiba dan Aki pun mencari tahu tentang tempat klubnya. Namun pada kosong semua. Tak lama ada orang yang memanggil mereka berdua. Hashiba diajakin untuk merayakan atas kedatangan mahasiswa baru. Mereka minum-minum sampai malam hari. Ketika mau ngobrol, si Aki tertidur. Jadinya sama si Hashiba digendong sekalian pulang. Di tengah perjalanan si Aki terbangun. Dia kaget kalau lagi digendong. Di sana dia penasaran dengan si Hashiba yang dari tadi kelihatan khawatir. Awalnya dia kagak mau cerita, tapi pas dipaksa barulah dia mau cerita. Dia khawatir masuk ke universitas itu kagak punya bakat apa-apa. Dia melihat si Tsurayuki tadi membuatnya agak sedikit down. Aki memberitahu untuk tetap optimis kalau si Hashiba juga mempunyai skill yang membuat orang lain iri, terutama dia bisa masak yang tidak dimiliki oleh si Aki. Dia pun merasa iri dengan itu. Jadi harusnya si Hashiba ini sedikit bersyukur dan harus bekerja keras lagi. Orang lain pasti mempunyai skill masing-masing. Hashiba pun berterima kasih. Sesampainya di asrama nampak Nanako sama Tsurayuki belum pulang. Si Aki pun pengen langsung tidur. Ketika si Hashiba lagi nonton, ada barang si Aki yang kelupaan. Pas dia mau ke kamarnya nampak si Aki lagi menggambar. Ternyata dialah orang yang menggambar karakter waifunya si Hashiba. Singkat cerita, setelah tinggal di asrama beberapa hari, kejadian ribut tentang makanan pun terjadi. Karena bising si Nanako pun marah-marah. Tapi salahnya dia belum menggunakan pakaian. Hashiba auto dipukul dah. Padahal dia kagak tahu apa-apa ya.
Setelah itu ada tugas dari guru Kano tentang pembuatan film selama 3 menit dan anggotanya 4 orang. Temanya tentang waktu. Tim Hashiba udah pasti yang ada di asrama Kitayama aja. Pulangnya si Hashiba tanpa diduga dia satu kerjaan sama si Nanako. Ketika lagi kerja si Hashiba iseng nanya kenapa Nanako masuk ke Universitas Seni. Sebenarnya dia kagak ada hal yang khusus. Yang pasti dia udah kagak nyaman sama lingkungan rumahnya, jadi dia suka berkelana kemana-mana. Ini udah macam si Hashiba. Terus karena Hashiba bengong sama si Nanako dibantuin dah kerjanya, dia malah keenakan jir, berasa dipijit kepalanya. Sesudahnya dia pun pulang. Di asrama ada si Aki yang tertidur ketika lagi belajar. Alhasil sama si Hashiba dibangunin. Terus Hashiba kembali bertanya kenapa si Aki masuk ke universitas itu. Dia juga sebenarnya kagak ada yang dia kejar. Dia dari dulu tidak suka sama pelajaran. Dia pun suka terlambat kalau pergi ke sekolah. Dari situ si Hashiba mempunyai ide buat temanya nanti. Mereka pun langsung berembuk. Yang mana Hashiba bakalan mengangkat tema tentang kereta. Yang mana banyak cerita di tempat kereta tersebut. Dimulai waktu kecil sampai lanjut usia. Yang lain pada setuju, namun si Surayuki minta waktu 30 menit dulu. Sesudahnya dia pun keluar lagi memberikan plot yang sama macam yang si Hashiba omongin. Tinggal buat naskahnya aja. Tapi tiba-tiba si Surayuki mengajak ngobrol berdua. Dia curiga dengan ide si Hashiba yang mana sama persis seperti yang dia tulis. Hashiba juga kagak tahu kenapa idenya bisa sama. Surayuki berasa idenya itu dicuri. Hashiba pun mengingat kembali ide itu dia dapat dari mana. Pas diingat-ingat ternyata itu dapat dari buku yang dia baca di masa depan. Yang kemungkinan itu ciptaan si Surayuki. Lantas dia kagak bisa ngomong apa-apa lagi. Lalu Surayuki menyudahi semuanya karena wajar aja kalau semisal ada pemikiran yang sama. Dia kagak sabar bakalan menciptakan sesuatu film yang bagus bersama si Hashiba. Dari situ mereka mulai bekerja mengerjakan masing-masing tugasnya. Hingga akhirnya ada masukan. Kalau waktunya itu lebih dari 3 menit, otomatis harus memperpendek naskahnya. Tapi Surayuki kagak mau, itu udah versi terbaiknya. Disuruh bagian yang lain buat mempersingkat pun kagak bisa. Jadinya karena tugasnya seperti itu harus 3 menit, kagak boleh lebih. Hashiba mempertegas buat memperpendek naskahnya. Surayuki pun terima, tapi dia agak sedikit kecewa dengan keputusan si Hashiba. Pulangnya dari kampus kagak sengaja si Nanako menginjak kepala orang. Alhasil si Hashiba pun membawa orang itu ke sebuah klub seni rupa. Di sana mereka bertiga di prank masuk ke dalam situ dikarenakan klub tersebut lagi nyari member. Untuk supaya klubnya itu kagak dibubarin. Si Aki sama si Nanako kagak keberatan buat ikutan dulu. Lalu diberikan pamflet kalau ketuanya itu jago fotografi. Setelah itu tadinya si Hashiba mau nyamperin si Surayuki. Cuma masih ragu-ragu gitu. Jadinya dia pergi ke tempat lokasi buat pengambilan filmnya nanti. Dia harus minta izin dulu. Tak lama ada si Kawasegawa. Ternyata mereka berdua mempunyai tema yang sama. Cuma Kawasegawa kagak bakalan kalah. Masing-masing punya cara sendiri. Jadi kagak masalah. Dia menyuruh si Hashiba untuk jangan gegabah dalam membuat film. Terus dia pun ke kantor buat minta persetujuan kepada si Kano. Di sana dia masih bengong, lalu si Kano yang udah tahu kalau si Hashiba ribut dikasih masukan lah sedikit. Kalau semua film itu tidak bergantung semuanya kepada naskah. Naskah berupa jalan ceritanya saja. Jika sudah melakukan pengambilan film, nanti bakalan ada lagi tahap selanjutnya, jadi harus balance. Alhasil si Hashiba ngerti, lalu dia berlari pulang untuk meminta maaf kepada si Surayuki sebelum terlambat. Hashiba pengen berdiskusi sekali lagi. Akhirnya si Surayuki pun jadi mau. Setelah beberapa hari tiba saatnya mereka merekam. Namun setelah mau mulai si Surayuki salah menyewa kamera. Yang dipinjam malah kamera buat foto aja. Lantas yang lain udah pada pasrah. Kalau pinjem lagi kagak bakalan keburu juga. Cuma di situ si Hashiba kagak mau nyerah. Dia dari masa depan yang sering nyerah, kali ini dia mau berusaha dulu. Singkat cerita, kelompok Kitayama sudah selesai, tinggal diputar di sesinya nanti. Teman-temannya mempercayakan hasilnya kepada si Hashiba kalau inilah karya terbaiknya. Kawasegawa kembali merasa kagak bakalan kalah.
Terus Shikano memberikan sedikit omongan pas pemutaran filmnya nanti dimulai. Mereka yang melihat bebas berekspresi. Kalau kocak ketawa, kalau bagus tepuk tangan. Kalau jelek berarti siap-siap aja garing. Pemutaran yang pertama dari kelompok Shikawa Segawa. Entah apa isinya, para audiens merasa puas melihatnya. Selanjutnya adalah kelompoknya Shihashiba. Mereka takut dibanding-bandingkan karena sama temanya. Inilah hasil mereka kemarin. Kelompok Hashiba yang kehabisan akal, dia menelpon ketua klub kemarin buat ngajarin ngambil foto yang bagus. Nanti dia bakalan gabung klubnya. Di sana dia mau mengambil banyak potongan foto dalam 3 menit itu. Hashiba mencoba mengarahkan tugas-tugasnya masing-masing kepada teman-temannya. Karena gak bakalan ada dialog sekarang, jadi Hashiba mencari orang buat jadi modelnya. Setelah dapat, barulah dimulai pengambilan gambarnya. Setelah semuanya beres, begitulah hasilnya. Awalnya terdengar sepi, tapi lama-kelamaan teater langsung bergemuruh dengan hasil kelompoknya Shihashiba. Kawasegawa mengakui kehebatan Shihashiba. Setelah tahu nilainya, ternyata kelompok Shihashiba peringkat ketiga. Sedangkan yang pertama udah pasti si Kawasegawa. Hashiba mau meminta maaf, tapi teman-temannya malah merasa senang dan kesal. Semua ini bisa seperti ini berkat Shihashiba. Mereka kagak kepikiran untuk mikir ke sana, bahkan mereka udah mentok pikirannya. Mereka kagak bakalan kalah lagi sama Shihashiba. Lalu Shikano menyuruh Shihashiba dan kawan-kawan diskusinya di luar. Mereka bakalan melakukan evaluasi. Di sisi lain, si Kawasegawa bertemu dengan Shikano. Dia kagak setuju kalau kelompok si Kitayama kagak juara 1. Katanya karyanya kagak wajar untuk sebuah tugas kuliah. Ditambah mungkin mereka mempunyai kesalahan ketika menyewa kamera, dan emang benar demikian. Semester depan Kano bakalan satuin grupnya dengan Shihashiba. Karena dia tahu kalau si Kawasegawa menyukai Shihashiba dalam hal apapun. Ternyata si Kano itu kakak daripada si Kawasegawa. Setelah itu Shihashiba selesai kerja bareng si Nanako. Nah pas mau pulang, Nanako ngajakin ke karaoke dulu. Hashiba pun mau. Pas sampai sana, Hashiba baru lagi ke tempat karaoke. Udah lama banget dia kagak ke sana. Namun pas si Nanako nyanyi, suaranya sangat tidak ramah di telinga. Tapi Hashiba mendengarkannya sampai selesai. GG lah. Nanako sadar kalau emang suaranya fals. Dia tuli tentang tangga nada. Sepulangnya dari sana, si Nanako pengen ke sana lagi sama si Hashiba demi buat latihan suaranya. Hashiba juga kagak keberatan. Dia malah menyarankan untuk diupload ke internet. Cuma dia tolak itu karena belum pede. Alhasil Hashiba nyuruh uploadnya ke situs khusus Jepang aja. Dia pun mau. Keesokan harinya mereka bertiga ke klub seni rupa. Di sana mereka pesta atas tidak dibubarkannya klub tersebut. Di sana ada Kiryu yang jago foto, ada Hiyama yang punya keahlian memahat, lalu ada Mikio yang jago nyanyi, dan So yang jago nari. Cuma di sana dia karena kebanyakan gaya jadi muntah. Sepulangnya dari sana si Nanako ada kerjaan dulu. Sedangkan si Hashiba dan Aki pulang duluan. Di tengah perjalanan si Aki tahu kalau si Hashiba melihatnya menggambar. Dia pernah bilang kalau seseorang tidak punya skill maka orang itu bakalan mencarinya. Dia yang malas melakukan apa-apa termasuk belajar dan lain-lain, dia mempunyai kesukaan, yaitu menggambar. Jadi dia masuk ke universitas seni tersebut. Tapi dia menggambar pun belum ada sesuatu yang wah gitu. Intinya belum pede lah sama karyanya sendiri. Maka dari itu dia mau berhenti menggambar. Tapi si Hashiba tidak memperbolehkannya. Karena itu gambar sangat dia sukai di masa depan. Lantas dengan itu si Aki jadi bersemangat kembali untuk menggambar. Dia bakalan membuktikannya kepada dunia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.